Selamat selamat siang buat para dosen dan teman-teman di YouTube. Kami dari kelompok pewarnaan graf akan mempresentasikan pewarnaan graf. Oke. Untuk itu kita mulai dari apa sih pewarnaan graf itu? Pewarnaan graf adalah kasus khusus dari pelabelan graf. Nah, sebelum kita sampai ke pewarnaan graf, kita mundur dulu ke graf. Graf itu apa sih? Graf itu adalah himpunan dari objek-objek yang dinamakan titik, simpul, atau sudut yang dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi. Dan dari sini kita mulai kebentuk pikirannya, oh graf itu adalah himpunan objek. Dan pewarnaan graf adalah cara kita untuk melabeli graf-graf mana saja yang mau kita labeli. Ya. Dan dari sini kita bisa dapat juga manfaat dari pewarnaan graf. Yang pertama yaitu mempermudah pemahaman akan graf. Karena kalau biasanya di tutorial, kalau teman-teman lihat di tutorial YouTube itu, biasanya pewarnaan graf itu dihubungkan dengan angka atau huruf. Sedangkan kalau kita pakai labeling dalam pewarnaan graf, itu lebih mudah untuk dipahami. Dan yang kedua adalah mempermudah visualisasi. Jadi kita bisa lihat visualisasi graf itu bagaimana, dan kita secara real time itu. Oke. Dan di sini kita punya contoh optimasinya. Yang di sebelah kiri itu vertex coloring. Vertex coloring itu gunanya untuk pewarnaan di dalam graf, tetapi hanya fokus kepada titik-titiknya. Jadi garisnya itu diabaikan, nama vertex coloring. Dan kalau di sebelah kanannya itu adalah edge coloring, gunanya itu untuk sama seperti vertex coloring, cuma titik-titiknya ini yang diabaikan. Yang justru diutamakan itu adalah garis-garisnya. Seperti yang bisa kita lihat, garis-garisnya itu ada warna-warnanya yang beda, sedangkan titiknya tetap hitam. Oke. Kita lanjut. Oke. Sini kita punya topik pembahasan yang baru, yaitu algoritma Whittle, pewarnaan simpul, dan pewarnaan graf sisi, dan graf wilayah. Dan di sini saya akan membahas tentang algoritma Wedge-Powell. Algoritma Wedge-Powell itu apa sih? Algoritma Wedge-Powell adalah algoritma pewarnaan yang berdasarkan derajat tertinggi dari simpul-simpulnya. Kalau bisa dibayangkan itu seperti kerajaan. Jadi kan ada derajatnya. Ratu, bangsawan, dan rakyat biasa. Seperti itu. Dan di sini algoritma ini juga punya kelebihan. Kelebihannya itu adalah kita dapat mewarnai graf ini secara efisien. Jadi tinggal diwarnai aja, nggak perlu ribet-ribet mikirin ini apa, tidak. Tinggal dikasih warnaan seperti yang saya jelaskan tadi. Tetapi ada sisi buruknya juga dari algoritma ini, yaitu kita nggak ada jumlah minimumnya. Yang diset sama algoritma ini cuma jumlah maksimalnya saja, tidak ada jumlah minimum. Itu yang kekurangannya. Ya, sampai sini itu cukup jelas, dan kita lanjut langsung ke langkah-langkahnya saja. Oke. Di sini langkah-langkahnya itu, pertama kita harus mengurutkan simpul-simpul dari G dan urutan derajat yang menurun. Urutan ini mungkin tidak unik. Karena beberapa simpul itu punya derajat yang sama. Contohnya adalah bangsawan A dan bangsawan B itu setara. Tapi kalau setelah itu kita gunakan satu warna tertentu untuk mewarnai simpul pertama. Kita warnai bangsawan A ini merah. Dan setelah itu kita runtut setiap simpul dalam daftar yang tidak
berelasi dengan simbol sebelumnya. Simbol sebelumnya yaitu A, bangsawan B ini kita simpulkan simbol biru dan akan diulangi langkah 2, dan angka 2 nanti diukur, oh ini yang tinggi yang mana, dari contohnya dari harta kekayaan bangsawan A dan bangsawan D. Oh ini kayaknya 3 juta ya, bangsawan A ini kayaknya 3 juta, kalau bangsawan B kayaknya cuma 2 juta. Oh maka yang lebih tinggi bangsawan A. Dan setelah itu kita akan mulai ke langkah ketiga dan akan diulangi terus sampai ketemu yang paling atas, max-nya berapa. Oke. Dan sekian, dan setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya Angel. Silakan Angel untuk presentasi. Pewarnaan grafik ini adalah memberi pada suatu sedemikian hingga tidak ada dua warna. Jadi ini yang dimaksudkan dengan graf simbol ini, vertex A bertetangga dengan vertex E, dan itu tidak boleh mempunyai warna sama. Nah, kita dapat memberikan warna acak pada simbol asalkan berbeda dengan simbol tetangga. Berikut contoh yang di bawah ini. Ini terdapat vertex A, vertex C, vertex D, vertex E yang disebutkan oleh. Nah, untuk penjelasannya ada di kanan. Vertex A bertetangga dengan vertex B dan vertex E tidak bertetangga dengan. Berarti vertex A tidak boleh sama berwarna dengan vertex B dan vertex E. Boleh berwarna sama, tidak boleh sama dengan C dan B. Untuk contoh graf simbol, nah ini terdapat 7 vertex. Kita harus mencari vertex mana yang paling tertinggi derajat. Jadi gambar pertama ini yang dihubungkan oleh, nah vertex 2 dan 7 ini 5 derajat. Apa itu derajat? Itu vertex 3 dan vertex 4 dan vertex 5, vertex 6 memiliki 4 derajat, dan vertex 1 memiliki. Gambar kedua, pada gambar 2 kita misalkan warna pertama yaitu merah. Warna merah ini kita berikan ke vertex urutan yang paling terbesar yaitu vertex 2 dan vertex 2. Kemudian kita cari yang tidak berdamping 2 yaitu vertex. Untuk gambar ketiga, pada gambar ketiga kita misalkan warna 2 itu warna biru. Warna ini kita berikan pada vertex yang berurutan ketiga yaitu vertex 3. Kemudian kita cari yang tidak berdampingan dengan vertex 3 yaitu vertex 4. Untuk gambar keempat kita misalkan warna selanjutnya yaitu warna ini kita berikan pada urutan yang kelima, vertex 5. Kemudian kita cari yang tidak berdampingan dengan vertex 5 yaitu vertex 1 dan 4. Berikut ini contoh soalnya. Tentukan warna di setiap ikut dengan algoritma Wheeler's power. Nah, ini gambar ini mempunyai 6 vertex. 6 vertex ini mempunyai satu vertex, kita harus cari mana yang paling tinggi. Dan yang paling tinggi itu C. Oke, C ya. Nah, kita cari C dulu, warnanya 4. Kita yang tidak berdampingan dengan C yaitu, jadi untuk warna merah bisa disimpulkan itu
C dan D. Kenapa? Karena C dan D ini tidak berdampingan. Itu juga dengan selanjutnya. Kita mencari warna. Nah, warna biru ini untuk selanjutnya itu yaitu A. Kenapa A? Karena ini urutannya dari terbesar ke kecil, yaitu vertex A ini dan tidak berdampingan dengan vertex A ini yaitu E. Kita kasih warna E, lalu kita cari selanjutnya yaitu warna kuning dan F. Lengkapi. Jadi kesimpulannya warna ini minimal 3. Untuk pewarnaan grafiti ini adalah memberi warna berbeda pada sehingga tidak ada dua sisi yang bertetanggaan warna. Sisi AD memiliki warna yang sama dengan E dan JF. Sisi tersebut sama dikarenakan tidak bertetangga. Itu pun dengan sisi berikut contoh pewarnaan di graf gambar pertama ini. Ketahui gambar graf yang memiliki vertex 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk mengetahui isi tersebut kita harus mencari mana yang lebih tertinggi, itu 5. Oke, pada gambar kedua kita misalkan warna pertama yaitu warna merah. Warna ini kita berikan sisi urutan yang dengan sisi yaitu vertex 1 dan 3. Kemudian kita cari yang tidak berdampingan yaitu vertex 2 dan 5 dan vertex 4 dan 5. Untuk gambar ketiga, pada gambar ketiga ini kita misalkan warna kedua yaitu warna biru. Warna ini kita berikan sisi urutan yang menghubungkan vertex yaitu sisi 2 dan 4. Kemudian kita cari yang tidak berdampingan vertex 2 dan 4 yaitu vertex 3 dan 5. Oke, gambar 4. Pada gambar 4 kita misalkan warna ketiga yaitu warna kuning. Warna ini kita berikan pada sisi yang urutan yang menghubungkan sisi yaitu vertex 2 dan 4. Kemudian kita yang tidak berdampingan dengan 2 dan 4 yaitu vertex 1, 6, vertex 3 dan 5. Untuk gambar kelima, pada gambar kelima kita misalkan warna kamu yaitu warna ungu. Warna ini kita berikan ke sisi urutan sisi yaitu 2. Kemudian kita cari yang tidak berdampingan dengan vertex 1 dan 2 yaitu 3 dan 5. Jadi kita simpulkan gambar ini memiliki 4 warna. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke tutorial untuk penjelasan pewarnaan graf wilayah. Oke, sekarang pewarnaan graf wilayah. Pewarnaan graf wilayah sendiri itu memberikan warna wilayah sehingga tidak ada wilayah yang mempunyai warna yang sama. Pada intinya itu sama seperti menggunakan garis power, tapi ini hanya pertentangan saja yang tidak boleh warna yang sama. Contohnya gambar tersebut. Pada gambar di sebelah ini menunjukkan bidang E memiliki tetangga yaitu C dan D dan F. Dan begitu juga dengan F memiliki tetangga A, B, dan E. Jadi F ini nggak boleh sama warnanya dengan A, B, dan E. E juga nggak boleh sama dengan C, D, dan F. Begini cara pengerjaan pewarnaan graf wilayah. Pada gambar 1 kan diketahui sebuah wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini tuh saya
Misalkan pertama yaitu pertama warnanya itu merah. Warna merah ini dapat digunakan di wilayah mana aja, di wilayah yaitu 2, 4, 6, dan 8, karena semua wilayah 2, 4, 6, dan 8 ini tidak bertetanggaan. Karena misalkan kita lihat 2 ini bertetangga dengan siapa sih? Dengan 1 dan 3. 4 ini bertetangga dengan siapa juga? 3 dan 5. 6 ini bertetangga dengan siapa? 5 dan 7. 8 ini bertetangga dengan siapa? 7 dan 1. Nah, makanya dari itu kenapa 2, 4,6 dan 8 ini tidak bertetanggaan, karena seperti itu tadi. Lanjut ke gambar yang ketiga. Nah, setelah menggunakan warna merah, kita menggunakan warna kuning untuk mewarnai suatu wilayah, yaitu wilayah 1, 3, 5, dan 7. Karena ini tidak 1 dan ke-5 di sini tidak berdampingan wilayahnya, makanya bisa dikasih warna kuning. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu algoritma perwarnaan graf. Algoritma perwarnaan graf ini diambil 2 contoh, yaitu Grady coloring pertama, merupakan algoritma perwarnaan graf dengan runtutan step by step. Dalam artian itu seperti yang di dalam slide itu, pertama itu inisiali himpunan solusi dengan kosong, yaitu kayak misalnya vertex. Semua vertex itu diinisiasi belum diisi himpunan atau warna gitulah. Kedua, urutkan vertex berdasarkan HG terbanyak urutan lebih besar, HG terbanyak, dengan mengurutkan yang paling besar dulu dikerjakan baru yang kecil. Yang ketiga, langkah yang ketiga melakukan pemilihan vertex akan isi warnanya dengan fungsi seleksi vertex. Berarti seleksi vertex itu kayak gimana? Misalkan yang terbesar itu 1 ya. 1 ini bertentangan dengan mana saja? 8, 6, dan 4. Berarti 8, 6, dan 4 ini nggak boleh sama warna dengan 1. Misalnya warna 1 merah, berarti yang 8, 6, 4 ini sudah di label nggak boleh sama dengan 1. Nah, begitu. Terus langkah keempat, memilih kandidat warna dengan menggunakan himpunan kandidat kurangi warna anggota himpunan kandidat dengan warna yang diambil. Nah, itu maksudnya apa ya? Dalam program itu kita gunakan warna itu pakai angka, bukan dengan huruf seperti grey, purple, apa itulah jenisnya, tapi di program kita menggunakan angka untuk mewarnainya, karena angka itu lebih akurat daripada warna. Yang kelima itu periksa kelayakan warna yang dipilih menggunakan langkah ketiga. Jika layak dimasukkan himpunan solusi itu yang ngecek ulang lagi, seperti yang saya jelaskan tadi, apakah vertex ini ada yang sama dengan tetangganya enggak. Kalau tidak ada, lanjut ke 4. Dan jika pemeriksaan terus, jangan lupa periksa kembali semua vertex apakah terisi semua atau tidak. Kalau belum terisi, maka lanjut ke langkah ketiga terus, 4, 5, terus sampai langkah ke-6, yaitu kalau sudah terisi maka dia berhenti. Yang kedua, algoritma eksak. Algoritma eksak merupakan algoritma perwarnaan dengan pencocokan satu vertex secara tepat dengan vertex yang lain. Jadi ini kayak kebalikannya itu loh, kan harus yang Grady kan lebih step by step, kalau ini enggak step by step, berarti bisa terserah gitulah mau dari sisi mana dulu. Misalnya V ke X1 dikasih warna merah. Nah, ini ngecek apakah
HG yang menghubungkan V dengan X3 ini ada tangganya yang sama enggak? Kalau tidak ada yang sama, berarti boleh dikasih warna. Seperti itu sih pada dasarnya, kebalikannya dari HG. Slide berikutnya, bilangan kromatik. Dalam perwarnaan graf, jumlah warna yang digunakan mewarnai simbol sisi maupun bidang misalkan sedikit mungkin. Jumlah warna minimum dapat digunakan disebut bilangan kromatik G. Nah, berarti kromatik itu adalah bilangan warna minimum yang bisa diwarnai di graf tersebut. Nah, bilangan kromatik pada planar tidak boleh lebih ada 4 seperti contoh tersebut ya. Gambar tersebut hanya mendapatkan 2, tidak lebih dari 4. Contoh soal bilangan kromatik, berapa warna dapat digunakan untuk mewarnai gambar di bawah ini? Itu kan sama seperti yang kayak pewarnaan simbol tadi. Kita menggunakan cara algoritma Waxwell. Kita inisiasikan simbol-simbol. Ada berapa simbol sih? Ada 7 simpul, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, kita harus mengetahui berapa derajat semuanya. A sudah diketahui ya, di slide itu ada A3, B3, C3, D4, E3, F3, G2, dan H3. Nah, di sini kita cari mengurutkan yang besar, yaitu D. Otomatis kita kasih merah. Nah, simpul mana yang tidak bertentangan dengan D, yaitu A. Maka maaf saya ulangi, D itu berwarna merah dan simpul yang tidak bertentangan itu adalah A. Makanya A ini dikasih warna merah dan juga D. Kedua, setelah itu cari derajat yang kurang dari yang pertama itu kan D-nya kan 4. Nah, kurang dari 4 kan bisa 3. Nah, kita ambil 3. Contohnya itu simpul E. Kan itu ada 3 derajat. Nah, ini simpul E ini tidak bertentangan dengan siapa saja sih. Oh, ternyata simpul E ini tidak bertentangan dengan B, C, dan G. Makanya kita kasih warna hitam. Oke. Terus lanjut. Yang kurang dari 3 itu berapa sih? Kurang lebih sama dengan 3 itu berapa simpulnya? Oh, ternyata H itu ada 3. Oh, sama 3. Nah, berarti kita kasih warna H kuning, dan simpul mana yang tidak bertentangan dengan H itu adalah F. Makanya H dan F itu berwarna kuning. Dan akhirnya kan kita bisa lihat bahwa ada berapa warna sih minimum untuk mewarnai graf tersebut tadi. Ada 3, yaitu merah, hitam, dan kuning minimal. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian presentasi kami. Selamat liburan. Ya. Oke. Oh ya, sel. Oke, kok saya yang punyamu itu putus.